Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program Ruang Psikologi. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, berbagai hal yang kita lalui dalam hidup meninggalkan bekas tersendiri dalam ingatan kita. Hal-hal baik akan selalu kita kenang dan kita cintai, tapi hal-hal buruk kadang bisa jadi trauma yang sangat membebani. Dalam psikologi dikenal dengan istilah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan pasca trauma. Kita akan bahas hari ini ya terkait bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Kita akan bahas lengkap di Ruang Psikologi dengan tema Bangkit Setelah Trauma, mengenal dan mengatasi gangguan pasca trauma atau PTSD. Bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio MTA TV hari ini ada Dr. Suraya Amin, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Suraya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tina. Masya Allah, kabar sehat hari ini, Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini temanya adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, gangguan pasca trauma. Tentunya kita akan kenali gitu ya apa itu PTSD, bagaimana bisa terjadi dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Tentunya kami juga mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793000 atau Anda juga bisa kirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 08112553.000. Kita mau kenal dulu dengan PTSD nih, Dokter. Apa sih PTSD itu? Gitu. Oke. PTSD atau pasca traumatic stress disorder atau gangguan stres setelah trauma itu gangguan mental yang terjadi setelah peristiwa yang traumatik, baik itu dialami oleh sendiri atau dia menyaksikan secara langsung peristiwa itu. Peristiwa ini sifatnya traumatik itu bahasanya apa ya, soal kehidupannya tuh sangat berat gitu kalau kita mengatakan. Misalnya bencana alam, seperti kalau banjir dulu anak-anak kan ada healing psikologis, atau mungkin gunung meletus, atau mungkin sebuah kekerasan fisik atau kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya atau pada orang lain yang dia melihat kecelakaan yang parah, atau mungkin kita berada pada daerah konflik atau perangan, sehingga memang sesuatu yang sangat mungkin peristiwa itu sangat membekas pada dirinya. Jadi mau itu dia alami sendiri atau dia lihat itu bisa juga untuk jadi PTSD. Penyebabnya PTSD gitu ya. Nah, apakah nih dokter, setiap orang yang punya trauma sudah pasti dia akan mengalami PTSD atau seperti apa? Tidak. Enggak ya? Kalau bahasanya pasti tidak. Tapi memang berpotensi dari gangguan mental. Karena tergantung kemampuan copingnya dalam sikapi sebuah bencana atau kisah-kisah yang tragis itu. Kalau secara umum itu di dunia ada sekitar 6% ya. Jadi 6 dari 100 orang yang mengalami kisah traumatik hanya 6 yang mengalami PTSD. Sehingga memang tidak terlalu banyak. Dan wanita tuh lebih mungkin terjadi. Oh gitu. Karena memang secara umum kan gangguan stres itu wanita tuh lebih sensasi rasanya tuh lebih kelihatan kayak gitu. Sehingga tidak semua, tapi berpotensi terjadi PTSD karena sikapi kisah dia itu akan seperti apa. Gitu. Berarti ini juga bergantung bagaimana kita melihat masalah itu ya, dokter ya. Kalau misalnya kita melihat suatu masalah gitu ya, bukan suatu hal yang memang membuat kita sangat trauma, ya bisa jadi tidak akan untuk jadi PTSD gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ini sangat berat, bisa jadi berpotensi untuk jadi PTSD gitu. Peristiwa pemicunya, dokter, selain mungkin tadi peristiwa alam atau mungkin terhadap kesalahan terhadap diri sendiri, ada peristiwa lainnya nggak nih, dokter? Kita mesti cerita dari kekerasan dulu. Kekerasan tuh bisa verbal, bisa fisik, bisa seksual, bisa bullying. Walaupun ini sifatnya juga relatif ya. Artinya si pelaku tidak merasa membuli, tapi dia yang dibully itu merasa dibully. Jadi korban. Sehingga dia merasa traumatik. Artinya itu sifatnya kadang relatif. Kemudian ada juga bencana tadi, bencana alam apapun, situasi ekstrim, peperangan, atau mungkin terlibat dalam sebuah apa ya, bahasa kalau di novel itu penculikan gitu ya, tapi nggak tahu ini korban penyanderaan gitu ya. Bisa juga sesuatu dia terdiagnosa komplikasi atau penyakit yang
sama dengan mati gitu. Jadi artinya penyakit yang mengancam nyawanya. Atau kehilangan orang terdekat yang sangat sangat intens gitu, erat ya. secara mendadak atau tragis dalam proses meninggalnya, sehingga akan membuat dia serasa terpuruknya itu sangat. Kisah-kisah yang mungkin bisa menjadi penyebab PTSD walaupun itu sifatnya juga relatif. Lalu ini munculnya seperti apa, dokter? PTSD ini munculnya kita merasakannya tuh seperti apa? Apakah kita jadi mungkin teringat kenangan yang dulu-dulu yang membuat traumatis ini, atau mungkin sampai ke fisik juga? Yang tadi teringat kembali kalau kita menyatakannya re-experience atau flashback ya. Jadi kisah yang sudah terjadi di sini tuh kayak selalu di depannya dia. Jadi kayak flashback, sehingga dia sangat begitu ketakutannya, begitu tidak nyamannya, karena ini tuh bisa muncul walaupun sudah tidak terjadi. Selain terjadi re-experience itu, dia berupaya untuk menghindari entah itu tempat, entah itu situasi, entah itu orang. Karena contoh yang pernah ada itu, dia mengalami kekerasan seks ya, sehingga persepsi dia tuh kalau lihat bapak-bapak itu dia akan seperti kisah kemarin, sehingga dia akan menghindari bertemu dengan bapak-bapak misalnya, karena pelakunya adalah bapak. Jadi akan berusaha menghindar entah orang, entah tempat, karena di tempat itu kemarin terjadi sesuatu, atau situasi yang banyak orang, karena dia kemarin pas di banyak orang terjadi sesuatu. Artinya avoidant atau menghindar. Selain itu, dia menjadi bahasanya hiperarousal, jadi kayak sangat sensitif. Mendengar suara keras udah langsung pikirannya, waduh ini mau ini, jadi sangat ketakutan. Sehingga dia bahasanya tuh kehidupannya tegang terus gitu, karena sensitifnya agak meningkat. Selain itu, dia juga bisa jadi gangguan tidur karena dia ada nightmare, mimpi buruk. Dan yang terakhir, ada gangguan pada suasana hati dan pikirannya, ada rasa bersalah kalau misalnya dia melihat kematian di depan mata, kenapa saya kemarin, ya. Dia bisa mager ya, jadi karena tidak punya energi, jadi kayak ke arah depresi juga bisa, atau ke arah cemas, selalu berdebar jika tidak sesuatu, kayak terasa ekstrimnya sampai kayak kecekik karena ketakutannya seperti itu. Jadi terjadi kembali atau mungkin menghindar, sehingga terjadi menyalahkan diri sama ketegangan yang tinggi. Utamanya 4 itu. 4 itu ya. Berarti setiap orang pun juga bisa berbeda ya, dokter ya, untuk bentuknya, tapi bentuknya bisa berbeda. Besarannya seperti itu gitu. Nah, terus apa bedanya nih, dokter, antara stres dengan PTSD? Kalau stres itu seperti ya kalau kita anak sekolah tuh ulangan harian gitu ya, kan setiap hari dikasih soal, itu udah bisa menjawab. Lah kalau PTSD itu kayak UMPTN apa ya sekarang, SNBT, ujian masuk kuliah, SNBT tanpa persiapan, langsung dikasihkan dari itu sesuatu yang kayaknya soalnya tuh sulit banget gitu, berat sekali gitu. Jadi secara keberatan secara beratnya soal itu beda antara stres dan PTSD. Kemudian secara durasinya, sakitnya, kalau stres itu cenderung sebentar. Ada soal agak susah, tapi terus kayak sudahlah gitu. Nah, kalau PTSD ini durasinya akan lebih lama dibanding stres dan cenderung butuh penanganan. Kalau stres tadi sudah kadang bisa selesai sendiri karena dia bisa menjawab soalnya. Nah, kalau yang PTSD itu, kalau sudah jadi PTSD cenderung butuh penanganan, entah itu mungkin dengan sekedar psikoterapi atau memang sudah harus pakai obat. Berarti ini juga harus mengenali ya apa bedanya stres atau PTSD gitu ya. Apakah memang stres atau memang sudah ke PTSD? Nah, tanda dan gejala ini apa nih, dokter? Ekstrimnya banget pada 3 tempat. Performa dirinya gimana? Perawatan dirinya, makannya, dandannya, kemudian sosialisasinya, dia sampai nggak mau mager, sampai nggak mau keluar, sehingga mager, dan profesinya sampai ada gangguan di sana. Artinya pada 3 ini sudah sampai tingkat apa beratnya. Kalau ini sudah sangat berat, ya sebaiknya segera mencari profesional. Tapi kalau masih bisa mengatasi ini, walaupun mungkin habis terjadi sesuatu yang tidak nyaman, ya mungkin
masih bisa diunggah hidup ke rasane apa ya, dinaik turunkan perasaannya gitu. Dan ini pastinya juga bisa menyerang semua orang ya dokter ya, karena memang semua orang pasti punya hati masing-masing gitu ya, dan punya kemampuan untuk mengatasi masalah masing-masing. Nah, dari semua orang ini siapa kira-kira yang paling beresiko nih dok? Secara gender wanita. Wanita ya. Oke. Selain itu dia emang sudah punya basic gangguan mental dulu. Jadi dia sudah punya entah mungkin kecemasan dulu atau mungkin kepribadiannya nggak arah cemas atau mungkin dia pernah dari depresi. Itu potensi juga jika terjadi sebuah soal yang sangat sulit, potensi akan terjadi PTSD juga. Kemudian terkait dengan sistem support sistemnya dia. Jika dia sendirian, jika dia tidak punya teman atau tidak punya dukungan, itu mungkin tingkat soal yang tidak sangat sulit itu pun juga bisa menjadi traumatik buat dia. Selain itu traumanya, jadi tingkat keparahan traumatiknya itu efeknya juga mempengaruhi pada bentuk keluaran dari PTSD-nya. Begitu. Berarti ini juga ada beberapa faktor juga yang bisa membuat seseorang tuh lebih rentan gitu ya dokter ya, terkena PTSD daripada orang lain gitu. Nah, tadi kan dokter juga sempat sebutkan terkait support system. Nah, gimana kalau misalnya nih dokter, dia terkena PTSD, terus dia tuh kepribadiannya jadi avoidance, menghindar ke orang-orang. Berarti kan dia jadi menganggap dirinya tuh sendirian. Padahal ada nih orang-orang di sekitarnya yang mensupport. Itu seperti apa penanganannya dokter? Karena orang PTSD itu basicnya adalah mungkin menyalahkan diri ya. Jadi saya yang menjadi penyebab kejadian itu. Nah, support sistemnya tidak langsung kamu ngapain mojok gitu aja gitu. Bukan langsung ke arah sana. Artinya kita mendekatinya pun mau beli apa, mau tak beliin teh, mau, misalnya dia sukanya teh. Artinya kita menunjukkan bahwa kita ada untuk dia. Tidak harus langsung kamu kenapa enggak boleh juga. Pokok masalahnya gitu tidak boleh, karena nanti mungkin bisa jadi flashback dari kisahnya. Jadi kamu mau sana ada mie ayam baru atau seblak baru misalnya. Mungkin dia sukanya apa, jadi kayak semacam pengalihan kisah. Bahwa oh ternyata aku punya teman makan. Teman sefrek. Artinya jadi dia tidak lagi merasa bahwa dia sendiri. Harapannya apa ya, karena salah perasaan, tidak punya teman, perasaan itu tuh kadang bisa sekedar kamu mau apa, jadi sekedar itu say hello aja, pegang gitu tangan ya. Itu mungkin juga kalau sama, tapi kalau beda gender jangan gitu kan. Apalagi bukan mahram ya, mungkin nggak boleh. Dan juga kadang kita lihat dia kayaknya ada kisah efek sentuhan nggak? Kalau kisahnya karena efek sentuhan jangan disentuh. Jadi dalam gestur itu kadang sentuhan tuh jadi kayak ingat flashback lagi karena dia kemarin kisahnya adalah kisah karena sentuhan seseorang. Nah itu jadi dalam berinteraksi pun kita juga lihat kayaknya dia jaraknya gimana. Nek kita dekatin tidak menjauh, mungkin bukan bentuk kisah sentuhan. Jadi kita lihatnya juga. Berarti kita juga lihat juga ya seperti apa mungkin langkah yang bisa kita lakukan dengan tepat. Nggak harus kita ke pokok utama masalahnya, tapi kita bisa buktikan kalau kita ada untuk mereka gitu ya dokter ya. Nah kalau misalnya nih PTSD gitu ya, dengan kan mungkin kalau PTSD mungkin yang tidak sampai ke fisik gitu ya dokter ya, mungkin cuma perasaan-perasaan, kadang tuh dipendam-pendam gitu dokter. Nah dampaknya apa sih dokter kalau nggak segera ditangani gitu? Karena itu kalau sudah sampai tingkat PTSD itu paling tidak sudah mengganggu ke 3 ranah tadi. Oh begitu. Walaupun mungkin ringan. Nah kalau dibiarkan dari ringan jadi sedang, nanti berat. Itu nanti mengganggu lebih sulit ya. Lebih sulit itu bukan berarti tidak bisa pulih. Artinya masih harapannya untuk pulih, tapi prosesnya akan lebih lama dibanding kalau masih baru, misalnya gitu. Selain itu, karena tadi dia juga ada insomnia, nggak bisa tidur, karena nightmare, malas makan. Nah, efeknya fixnya jadi kena. Jadi entah mungkin lambungnya, entah mungkin penyakit jadi tambah ada infeksi, karena daya tahan tubuhnya jadi rendah. Selain itu, gangguan pada performan tadi kan awalnya ringan, lama-lama jadi berat sehingga dia jadi kinerja pekerjaannya akan turun. Nah itu nanti juga mengganggu pada penilaian, misalnya penilaian jadi atasan. Dan yang paling berat bunuh diri.
karena tadi sudah sampai ke tingkat berat, biasanya nantinya ke sana. Dampaknya bisa sampai ke Ke sana, situ ya. ya. Nah, tapi orang-orang yang menderita PTSD ini dia biasanya sadar nggak dokter kalau dia mengarahnya ke situ? Atau banyak orang yang mungkin nggak sadar dia sudah terkena PTSD karena mungkin dia cuma menganggapnya oh ini tuh cuma mimpi buruk biasa, oh ini tuh cuma aku cuma males mandi misalnya, oh ini aku tuh cuma lagi nggak perform aja di kerjaan gitu dokter. Ada nggak kemungkinan kayak gitu? Kalau mungkin, tapi biasanya PTSD itu sangat tidak nyaman. Oh gitu. Jadi tergantung dianya tidak nyamannya masih merasa bisa diatasi sendiri atau kok lama-lama nggak kuat ya aku ketidaknyamanan ini. Itu biasanya tidak nyaman. Tapi kalau tadi dibilang mungkin ada, sehingga dia menjadikan menuju profesional agak lama. Yeah. Tapi lama-lama biasanya akan terasa berbeda dirinya, sehingga sadar sepertinya saya terjadi sesuatu. Gitu. Berarti ada tahapan-tahapan juga yang dilalui oleh profesional gitu ya dalam mendiagnosa seseorang ini PTSD atau bukan. Tahapnya seperti apa nih dokter? Kita kan awal tuh pasti ada yang bisa kita bantu, gitu. Dan kita tidak akan pernah nanya apa sih yang buat kamu stresornya. Nah itu terlalu ekstrim banget kan gitu kan. Dia padahal belum tahu juga kenapa dia stres gitu ya. Jadi ada yang bisa kita bantu, saya begini-begini. Oke, apakah ada kisah yang melatar belakangi? Kita masuk itu, bisa yang melatar belakangi itu kapan, sekarang dampaknya apa. Kita tidak mengejar dulu kisahnya apa, karena berisiko terjadi tadi ketidaknyamanan rasa. Sehingga biarkan kita mengalir, dan awalan tuh biasanya kita bahasanya bina rapot ya, kita mencari frekuensinya dia. Biar orangnya tipe lagi ini saya turunkan, orang ini saya naikkan. Psikiater biasanya kita akan mencari kenyamanannya dulu, setelah itu nanti masuk pelan-pelan tanpa dia sadari bahwa kita sudah masuk ke dirinya. Setelah dia masuk, dia akan bisa eksplorasi sendiri kadang. Dan kadang juga psikiater tidak harus tahu kisah yang melatar belakanginya, karena setiap dia mengatakan apa gitu langsung tampak wajahnya seperti apa. Jadi tidak berani sampai ke tingkat dalam. Mungkin setelah sekian lama baru dia bisa bercerita. Jadi setelah kita mengetahui kisahnya, 4 ini dapat dulu, flashback, terus avoidant, arousal sama gangguan moodnya. Nah, kita ngobatin dulu, kita dapat dulu sudah berobat nggak. Nah, obat itu akan kita berikan jika performanya sudah terjadi gangguan 3 itu agak berat. Sudah agak berat. Kalau masih ringan, kita bisa dengan bahasanya kita CBT ya. Jadi mendispute keyakinan dia, entah keyakinan yang salah lah, entah keyakinan misalnya dia trauma karena rumahnya kebakaran. Bukan, puting beliung. Sehingga dia menganggap bahwa hujan sama dengan puting beliung. Sehingga setiap dia hujan tuh lari ke tempat tetangga. Baru terdengar gerimis saja udah ketakutan, kecemasan. Nah, jika nanti kita dispute atau kita paparan kepada hujan dengan melihat. Nah, kita lihat lama-lama dia nanti akan ternyata hujan tidak sama dengan puting beliung. Nah, arahnya ke sana. Kalau dia bisa gitu, tidak perlu kita berikan obat. Jadi obat itu jika dia sudah sampai ke tingkat gangguan performance. Berarti ada beberapa pilihan terapi juga ya dokter ya, sesuai dengan kondisi dari pasien gitu. Apakah memang kondisi perlu dan dampaknya? Kondisi dan dampaknya bagi pasien. Apakah memang perlu obat atau bisa dengan terapi lainnya gitu? Ada terapi selain obat nggak dokter? Itu tadi bahasa kita paparan atau CBT tadi. Kalau paparan tadi diperlihatkan, tapi kita tahu kisahnya dia. Jadi dia sudah bercerita begini, sehingga kita paparkan, entah itu bentuk puting beliung, entah itu bentuk bencana alam lainnya, bahwa itu sebuah tidak sama dengan. Nah, kemudian atau enggak kita dispute ke keyakinan salahnya, bahwa saya yang menyebabkan dia meninggal, saya yang telah menyebabkan. Jadi rasa bersalahnya itu kita goyahkan, bahwa dia tidak mutlak salah atau mungkin tidak, tapi tanpa mau bilang kamu tuh nggak salah, nggak bisa. Begitu. Tapi menggoyahkan agar dia tidak punya keyakinan bahwa dirinya salah. Dengan metode tergantung bentuknya apa. Begitu ya. Jadi memang untuk penanganannya satu dan yang lainnya tidak bisa sama ya case dokter by case. Harus berdasarkan kasus tadi seperti apa setiap pasiennya gitu. Nah dokter, ini pasti kita akan ngobrolin lebih lanjut terkait PTSD gitu ya, bagaimana bisa menyembuhkan ini gitu ya. Tapi tentunya dokter kita bahas di segmen kedua gitu.
Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudara pendengar, kami tentunya mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793.000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 08112553.000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Ruang Psikologi masih dengan tema Bangkit Setelah Trauma, Mengenal dan Mengatasi Gangguan Pasca Trauma atau PTSD. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Pemirsa, Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793.000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA, dan juga WA call di nomor 08112553.000. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Dr. Suraya Amin, spesialis kedokteran jiwa. Dokter, tadi kita sudah bahas gitu ya terkait apa itu PTSD, apa itu penyebabnya, apa itu dampaknya, dan bagaimana untuk terapi dan pengobatannya gitu. Nah, kira-kira dengan pengobatan atau dengan terapi yang sudah dilakukan, ini kira-kira kita butuh berapa lama waktu pemulihannya nih dokter? Oke, terkait pemulihan ini sifatnya relatif ya. Artinya individu itu tidak sama terkait selesainya. Yeah. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang butuh tahunan. Karena tergantung dampaknya pada dirinya. Kemudian tergantung riwayat kesehatan mentalnya sebelumnya. Yeah. Juga tergantung support sistemnya. Tergantung pada individunya, jenis kepribadiannya apa. Yeah. Artinya case by case itu sangat dipengaruhi multifaktor. Selain itu, kalau traumanya adalah masih berada di sekitarnya, itu juga lebih lama. Yeah. Nah, sehingga kita harus dalam memberikan penanganan itu lihat secara komprehensif bagaimana dirinya, bagaimana respon dari apa yang kita berikan, baik itu obat ataupun psikoterapinya, bagaimana jenis traumanya, bagaimana support sistemnya, bagaimana maunya dia untuk bangkit, itu juga perlu. Karena kalau saya sudahlah, saya menyerah dengan keadaan itu kan lebih sulit untuk naik, sehingga sangat pengaruh untuk cepat dan tidaknya itu multifaktor. Cepat atau lambat banyak faktor ya yang mendukung itu bisa sembuh dalam waktu cepat atau lambat, tergantung juga bagaimana pribadi masing-masing gitu ya dokter ya. Nah, untuk pulih sepenuhnya apakah ada chance atau kemungkinan nih dokter? Kalau kemungkinan ada, harapannya masih besar kalau PTSD itu jenis kasus gangguan mental yang harapannya bisa pulih sempurna. Walaupun mungkin jika kisah terulang akan terjadi lagi mungkin, tapi tidak juga sama dengan pasti nanti akan terulang juga tidak. Nah, artinya chance untuk terjadi lagi mungkin, pulih sempurna juga mungkin. Sehingga sama-sama kita berharap dia bisa lagi pulih dengan menyelesaikan kisahnya. Karena kisahnya kalau tidak diselesaikan, saat nanti kisah balik, tubuh itu pasti akan masih berespon. Walaupun mungkin tidak separah sekarang, tapi masih ada sisa-sisa rasa ketidaknyamanan jika kisah itu balik atau flashback. Harapannya kisah-kisah traumatik itu bisa dititi diselesaikan. Oh, ternyata kisahku yang dulu itu ternyata membuat diriku jadi mengenal inilah, jadi lebih tangguh lah, jadi menjadi lebih mudah bicara, mesti bisa merasakan. Sehingga kalau itu sudah diungkapkan, kita anggap kisahnya bisa diselesaikan dengan baik, sehingga saat nanti balik cuma saya pernah, itu aja. Tubuh tidak berespon. Atau saat mungkin ada case yang sama dia bisa menangani gitu ya. Bisa menangani. Begitu. Jadi disinilah mungkin orang sudah dikatakan sudah sembuh gitu ya dokter ya dari PTSD gitu ya, bagaimana dia menghadapi mungkin trauma yang flashback lagi atau mungkin hal-hal yang sama terulang tapi dia sudah bisa menanganinya. Nah, ini sudah bisa sembuh, alhamdulillah berarti gitu. Nah, untuk perannya nih dokter, orang-orang di sekitar orang-orang yang penyintas PTSD gitu sekarang adalah kan tadi juga butuh untuk support system gitu ya dokter ya, bagaimana bentuk dukungan yang tepat nih dok yang bisa kita berikan kepada mereka? Oke. Yang pertama kita harus sangat menghindari kata lebay lu, misalnya. Udah lupain aja itu, anggap aja pelajaran buat dirimu. Nah, itu kesannya kita sama dengan meremehkan sakitnya. Walaupun sakit itu kan juga relatif, tapi dia sangat sakit gitu. Oke, sehingga dengan kita menganggap sudah lupain aja itu, orangnya juga sudah minta maaf gitu. Jadi
anggap aja kamu ya kisah hidupmu lah gitu. Nah itu sangat meremehkan. Kemudian atau mungkin lah kamu kok ya nggak lari, malah menyalahkan atau kok nggak melawan gitu. Sangat mungkin dia itu sudah sangat ingin melawan, tapi karena keterbatasan fisik atau apa atau keterbatasan mentalnya sehingga dia tidak bisa melawan. Misalnya pada kasus KDRT. Kemudian aku tahu aku sangat tahu apa yang kamu rasain. Nah kesannya kayak kita itu sok tahu ya jadinya. Mematikan rasa dia gitu Betul, lah ya. betul. Dan udahlah kamu tuh harusnya tuh kuat, jangan lemah-lemah gitu. Jadi malah tambah pressure bagi dia. Selain itu yang terakhir ini, ojo suwe-suwe wis ndek ben kok sudah lama itu terjadi. Jadi terus. Jangan kok jadi kisah dibalik kita diingat-ingat terus gitu ya. Itu sangat dihindari kata-kata ya. tadi ya. Kemudian sekarang sikap apa tuh kan memaksa untuk bercerita gitu loh. Karena dia tuh bukan tidak mau bercerita, karena kalau dia bercerita itu seperti kita berada pada posisi yang sama di saat itu gitu. Jadi kita tidak boleh memaksa untuk dia berkisah tentang kisahnya. Kemudian menghakimi, ya kamu tuh kamu tuh memang salah. Nah kayak gitu ya kamu memang salah, itu kan judge untuk dirinya. Jadi support system yang kurang pas gitu ya. Padahal mungkin niatnya mensupport ya dokter ya. Tapi malah menghakimi. Jadi maksudnya untuk membantu malah terjadi. Kemudian kamu itu tak bilangin, kamu tuh kalau sama gini tuh harusnya gini. Itu kayak seperti menggurui gitu, seperti menasehati panjang lebar. Nggak bisa dia kalau kayak gitu gitu ya. Sehingga harapan kita, saya di sini untukmu. Kamu kapanpun kalau kamu udah siap untuk bicara, saya ada. Kalau saya sedang tidak di sini, mungkin kamu bisa telepon atau bisa chat. Artinya kita adakan kita untuk dia, sehingga dia merasa ada orang lain. Dan juga apa yang bisa bantu agar kamu merasa ya lebih aman, lebih nyaman. Bentuk apa yang mungkin ambilin ini, atau mungkin beliin ini, atau mungkin apa yang harapan kita kamu bisa seperti yang dulu. Harapan kita seperti itu. Mungkin jadi tanpa ada penghakiman, tanpa ada pemaksaan, tanpa ada nasihat. Kadang saya siap mendengarkan. Nah, kita diam itu kadang mungkin lebih penting dibanding kita ngomong nasihat panjang kali lebar gitu. Karena dia ada waktu untuk didengarkan. Gitu ya. Padahal berarti supportnya sesimpel itu ya dokter ya. Sesimpel kita ada untuk mereka, kita mau mendengarkan mereka, itu sudah jadi support yang sangat besar untuk mereka ternyata gitu ya dokter ya. Tanpa mendengarkan, tanpa penghakiman. Betul. Jadi kita juga nggak perlu nih untuk cari solusi dari masalah dia gitu. Kalau memang dia belum butuh solusinya gitu ya dokter ya. Kita hanya duduk ada untuk mereka dan mendengarkannya sudah sangat cukup gitu. Nah ini ada pertanyaan nih dokter dari Pak Tomo di Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter, saya sakit jantung sudah pasang ring tanggal 8 April 2026. Bagaimana cara merawat dengan benar? Matur nuwun. Mungkin ini boleh dikaitkan ke psikis juga dokter. Kalau gangguan jantung yang sudah pasang ring, sangat mungkin gangguannya adalah penyumbatan. Nah, dengan pasang ring, kalau bahasa dokter jantung wis bolong neh, artinya sudah lubang lagi, artinya case close gitu ya. Walaupun masih ada sisa ringnya di dalam, sehingga harapan kita penyakitnya ini sudah dibuang, sehingga merasa yakin saya masih ada kesempatan untuk hidup lebih lama. Dengan patuh sama dokter jantungnya nggak boleh maaf ini ya, melakukan aktivitas yang seperti ini kita lakukan, minum obat teratur lakukan. Nah sama lifestyle-nya, ini yang penting lifestyle-nya. Dengan lifestyle-nya itu kita ya, walaupun aku sudah pasang ring, tapi aku masih bisa berkarya, aku masih bisa berguna untuk masyarakat, aku masih berguna untuk majelis, masih bisa bekerja. Jadi dengan kata walaupun itu bisa berbeda rasa dengan karena aku sudah pakai ring sehingga aku kemampuanku bekerja tinggal segini. Karena aku sudah pasang ring, aku mampunya kemajuan itu beda rasanya. Kesannya kayak sakit ringnya ini sakit banget. Nah, sehingga dia menurunkan performanya dia. Padahal sangat mungkin beliau masih bisa perform lebih baik dengan walaupun aku masih bisa berkarya, aku masih bisa. Itu membantu untuk penguatan rasa harga dirinya. Dan case-nya sudah close,
ya sudah kita fokus yang lainnya. Jangan sampai yang lainnya cemburu dengan jantungnya. Betul. Karena saking fokusnya jantungnya, tangannya masih kuat jadi kayak lemah, matanya masih awas jadi kayak blereng. Karena saking fokusnya ke sini. Jadi harapannya karena dokter jantung menyatakan sudah aman, ya amannya aman terus bebas itu enggak, maksudnya sudah lubang lagi, sudah tertangani. Jadi biarkan tubuh yang lainnya tuh juga terlihat oleh kita. Betul. Masya Allah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Tomo di Boyolali. Ada lagi nih dokter dari Yanto. Assalamualaikum dok, saya Yanto. Saya mau bertanya, saya anak nomor 3. Kakak pertama saya sejak kecil putrinya IQ di bawah rata-rata hingga tidak bisa baca tulis dengan benar. Adik saya nomor 4 depresi, perempuan 32 tahun kalau nggak salah. Adik saya nomor 5, perempuan usia 32 tahun juga. Lalu saya sendiri 1 tahun terakhir ini mengalami kayak gini. Jika terkena suasana yang berisik, kepala saya sakit dan juga saya mulai sering berbicara yang seharusnya tidak saya bicarakan. Jadi kayak pengennya ngomong terus gitu dok. Kadang ngomongnya ngelantur. Ini terjadi dimulai sejak saya kecewa, saya menabung berwujud emas. Pada waktu itu nilai kalau dirupiahkan sekitar 750 juta. Tabung untuk beli rumah. Lalu saya tawar di 750 tetapi tidak dikasih, netnya 800 juta katanya. Lalu saya nabung semangat lagi untuk mengejar kekurangannya. Tapi tiba-tiba harga emas turun. Sehingga sekarang total kalau dijual nilainya cuma sekitar 660 juta. Sejak saat itu saya merasa ada yang berubah di dalam perilaku saya. Salah satunya ngomong saya kadang ngelantur, tapi saya sadar hanya saya tidak bisa kontrol. Yang ingin saya tanyakan, saya sedang mengalami kondisi apa ini dok? Apakah mungkin mengarah ke depresi begitu? Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Kompleks ini ada kisah dulu berarti ya. Ada kisah dan juga sepertinya ada riwayat di keluarga juga ada depresinya. Kalau untuk memastikan bahwa jenengan depresi atau tidak perlu ada pemeriksaan komprehensif ya. Kita tidak bisa dari kisah sama dengan depresi. Kita boleh eksplorasi lagi sehingga harapan kita kisah-kisah penjenengan tadi apa yang jenengan rasakan itu kalau saya sarankan ke profesional, artinya ke psikiater untuk memastikan apakah memang benar depresi atau ketidaknyamanan rasanya masih bisa diatasi dengan konseling atau dengan yang lainnya sehingga lebih cepat tertangani, akan lebih cepat kenyamanan rasanya nantinya sehingga agar tidak berlarut-larut nanti efeknya mengganggu diri, mengganggu sosialisasinya dan mengganggu performan profesinya. Nah, kalau saya sarankan lebih cepat ke profesional karena saya tidak berani menyatakan sama dengan penjenengan depresi. Begitu ya. Semoga bisa menemukan profesional yang cocok gitu ya dengan Pak Yanto gitu. Semoga juga bisa menjawab. Tentunya kami masih mengundang Anda pemirsa ya dan pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 2553.000. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari hamba Allah di Sragen. Apakah gejala PTSD setiap usia berbeda dokter? Oke, kalau bentuknya mungkin berbeda, tapi kalau gejala besarnya sama ya. Baik terkait flashbacknya, avoidance-nya, kemudian hyperarousalnya, kemudian terjadi gangguan mood dan kognitifnya itunya sama. Cuma keluarannya berbeda. Kalau misalnya pada anak-anak, bentuknya akan irritable-nya tuh rewel atau marah-marah atau tantrum atau yang lainnya, sehingga tidak akan sama dengan orang dewasa. Oke. Kemudian kalau dia tidurnya mungkin perlu apa ya bahasanya, pelukan apa? Biasanya dia bisa tidur sendiri, tapi ini jadi bentuknya pengen dipeluk. Nah, sehingga akan berkesan dia sebenarnya ada gangguan tidur tapi tampak tidak ada gangguan tidur karena dia bisa tidur. Nah, sebenarnya dia nggak bisa tidur kalau dia sendiri. Oke, jadi empatnya itu gejala besarnya itu sama, keluarannya yang beda-beda sesuai usianya. Berarti kan kalau PTSD kan dari trauma ya dokter ya. Nah, mulai umur berapa biasanya orang tuh bisa terkena PTSD? Kalau dari balita mungkin nggak dok? Misalnya dia trauma saat bayi gitu kan, bayi belum bisa merasakan, bisa nggak nih dok? Kalau balita belum bisa, belum bisa. Anak-anak yang mungkin usia sekolah itu udah mulai bisa merasa, tapi mungkin belum tentu ke arah sama dengan PTSD tapi merasa tidak nyaman. Oke. Mulai SMP, SMA itu saya case paling muda berapa ya? SMA. Untuk case saya loh ya, mungkin yang lainnya ada yang lebih muda.
karena kisah perundungan sehingga dia merasa tidak nyaman untuk ke arah PTSD-nya. Tapi kalau SD saya belum ada, SMP ya belum ada. Kadang tuh ada kan dokter mungkin yang bayi gitu ya, oh dia nggak mau sama orang ini karena dia trauma, mungkin sama orang ini pernah dikagetin terus dia nangis atau gimana. Ini juga bukan termasuk ke arah PTSD pastinya ya. PTSD. Oke, berbeda gitu. Berbeda. Nah selama ini dokter, mungkin orang-orang dengan gangguan jiwa gitu ya, ini masih sering untuk apa ya, kalau ke dokter tuh kayak malu, kayak nggak nyaman gitu ya dokter ya. Kenapa nih kira-kira dokter, apa stigma di masyarakat gitu ya, kenapa nih gangguan kesehatan jiwa tuh masih jadi hambatan khususnya di pengobatan PTSD ini? Karena stigma psikiater itu sama dengan dokternya orang gila gitu ya. Jadi kesannya yang kesannya adalah orang gila gitu ya. Jadi stigma itu masih ada yang masih seperti itu. Jadi kalau beberapa pasien dikonsulkan dari dalam atau apa ke jiwa itu, apa saya udah gila atau dok? Ya, kesan pertama itu katanya kadang seperti itu gitu. Di sini saya balik lanjutnya gila enggak gitu. Jadi kesan itu menjadikan dia tidak tidak pede atau tidak mau untuk ke psikiater karena stigma tadi. Ada juga karena kesan kesana itu hanya orang-orang yang lemah gitu ya, lemah mentalnya gitu ya. Ada mungkin kayak lebay deh kayak gitu aja dirasa gitu ya. Jadi kesan lemah itu yang sangat membebani sehingga dia menjadikan dirinya itu tidak mau ke psikiater. Selain itu karena tadi dianggap bahasanya tidak waras ya, jadi karena setiap dia misalnya PTSD-nya berada pada lingkungan berisik, lingkungan yang ramai gitu ya, setiap dia kesana itu jadi kayak apa ya, keringat dingin dan lain-lain itu karena pernah ada kisah misalnya gitu. Jadi kesannya ini orang aku nggak waras bagaimana kok setiap gini kok gini setiap gini ya. Jadi dia menjadi ansos ya, jadi nggak mau bersosialisasi karena tadi setiap sosial seperti itu karena stigma sakit tidak waras gitu. Akibatnya kayak apa ya, stigmatisasi diri dengan omongan orang tadi, dan harus kuat sendiri tanpa bantuan. Mitos atau perkataan atau mungkin stigmasi kamu itu, nah mungkin tadi support system yang kurang pas, jadi menjadikan dia malah nggak jadi profesional karena kamu tuh nggak apa-apa, kamu tuh gini-gini ya, jadinya malah menjadi hambatan untuk ke profesional. Efek dari PTSD itu. Berarti nggak apa-apa ya dok ya kalau kita merasa memang kita tuh butuh bantuan, kita tuh memang lagi nggak baik-baik saja gitu ya. Berarti sangat nggak apa-apa banget untuk mencari bantuan profesional gitu ya. Dan kalau misalnya kita mencari bantuan ke orang lain, dokter, siapa orang yang bisa kita pilih? Kita yang tahu kita dan teman kita. Oke. Teman kita sefrek nggak sih? Orangnya kayak apa sih? Ember nggak sih? Nah, kalau kita malah ketemu sama yang ember sama yang jadinya menyebarlah kisah kita kan itu. Jadi kita mestinya bahasanya sangat pilih-pilih. Bukan terus kita milih berteman ya, tapi milih untuk menjadi walijah itu kita yang harapannya bisa mengerti. Sehingga dalam pertemanan, dalam sebuah kelompok atau apa tuh, oh si A tuh orangnya begini, si B orangnya gini. Jadi saat kita tidak nyaman itu pas, karena emang orang si A itu orangnya solutif gitu ya. Si B orangnya ember ya jangan ke B. Jadi kita harapannya mengenal teman-teman kita. Berarti mengenal lingkungan sekitar juga gitu ya. Siapa yang kira-kiranya bisa kita jadikan support system gitu. Boleh nggak sih dok kita tuh ke orang gitu ya, oh kamu tuh jadi support system aku gitu, boleh nggak? Atau kita memang ya harus menyelesaikan masalah ini kan karena masalah kita harus selesaikan masalah kita sendiri gitu. Harapannya dibagi ya. Dibagi ini bisa dengan tidak harus ke orang lain dulu. Dibagi itu dengan menulis bisa. Menulis kertas, kemudian kita remas-remas, mungkin selesai. Atau kita tapi jangan di story ya. Kadang beberapa itu malah dikabarkan ke khalayak ramai bahwa saya sedang tidak baik-baik saja dengan buat story, entah itu di IG, entah itu di medsos yang lain gitu ya. Nah, jangan di situ. Tapi kita bisa dengan chat diri kita, kan kita punya nomor kita sendiri, nomor pribadi itu juga bisa. Atau kita menggambar atau malah maki-maki kepada boneka atau bantal atau apa yang kita persepsikan dia. Apalah mau keluar BCDE sampai Z,
monggo, tapi di kamar dan di orang yang dipersepsikan tadi yang kita anggap sumber stresornya kita atau sumber traumatik kita. Harapannya dengan kamu gini selesai harapannya. Harapannya. Kalau dengan itu kok masih belum plong istilah gitu, mungkin kita bisa mulai bukan membidik ya, mencari yang kira-kira sefrek dengan saya itu. Kalau nggak ada teman yang sefrek, ya kita ke konseling aja ke profesional. Kalau di profesional itu sudah private. Sudah pasti nanti akan dibantu oleh profesional gitu. Kalau memang Anda memang sedang benar-benar butuh untuk bantuan support gitu ya. Terakhir nih dokter, silahkan untuk pesannya mungkin bagi pemirsa dan pendengar yang saat ini mungkin masih ragu-ragu gitu ya melangkah untuk bertemu profesional untuk tentunya bisa mencari bantuan agar masalah-masalah yang dia miliki itu nggak berlarut-larut, nggak mungkin juga dampaknya nanti ke depannya lebih besar gitu. Silahkan dokter. Oke. Harapannya masing-masing diri itu mengerti kemampuannya dan keterbatasannya, sehingga saat kita hanya mampu berpikir 5, jangan dipaksa untuk berpikir 6. Dan harapannya juga ya mungkin kisah-kisah masa lalu yang sekiranya jika flashback menjadikan tubuh bereaksi, artinya kisah itu belum selesai. Nah, harapannya kita menyelesaikan kisah-kisah yang dulu belum selesai dengan membentuk sebuah kisah baru, atau meniti, oh dengan kisah itu menjadikan saya seperti ini, oh ternyata hikmah dari ini, kita cari hikmah kisah sehingga kita bisa lebih bijak dalam menyelesaikan kisah-kisah kehidupan kita di depan nantinya. Masya Allah, luar biasa. Semoga tentunya bisa tersampaikan gitu ya untuk pemirsa dan juga pendengar yang saat ini menyimak gitu. Semoga juga yang saat ini sedang ragu-ragu gitu ya untuk melangkah ke profesional, semoga juga segera dikuatkan hatinya gitu ya untuk mencari pengobatan, mencari juga solusi yang tepat gitu. Terima kasih Dokter Surya untuk materinya hari ini terkait PTSD. Tentunya semoga bermanfaat untuk pemirsa dan juga pendengar. Dokter juga sehat selalu untuk bisa selalu berbagi ilmunya gitu ya untuk pemirsa dan pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Ruang Psikologi hari ini. Tentunya terus saksikan program Ruang Psikologi setiap hari Jumat pukul 1 siang hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.